memantau sampah Caringin dan memberi solusi, tapi sampai sekarang masih dalam proses. Mungkin bentuk solusinya sendiri dari pemerintah seperti apa mungkin? Kalau tidak salah kemarin mendengar katanya mau menyediakan tempat pembuangan menyediakan pembuangan sampah Caringin ke satu tempat. Ya, harapan Pasar Caringin semoga pemerintah bisa cepat membantu karena volume sampah Caringin sudah mulai menumpuk dan ini juga udah darurat ya dari bulan kemarin. Dan semoga solusi-solusi yang diberikan bisa cepat dilaksanakan supaya sampah ini bisa terbuang. Karena upaya pengelola pasar sudah maksimal tapi tetap belum mampu. Betul, karena pengelola udah sangat-sangat maksimal dengan adanya pembakaran, pengepresan, bahkan kami sampai membuang ke tempat-tempat yang bisa menyewakan, membayar sendiri gitu buat ini, cuman karena tidak sulitnya izin sama fasilitas, jadi masih banyak tertunda pembuangan. Kenapa sampahnya tidak dikelola mandiri? Pembatasan stasiun. Bukan, mana kalau Masih dalam proses. Kan pengelolaan sampah pasar ini swasta murni. Berarti kan harus mandiri kelola kan? Tidak dibuang keluar kan? Pertanyaannya kenapa Bapak tidak ngelola sampah mandiri, ini kan pasar swasta? Betul, masih dalam proses. Jangan proses terus, beli alat berapa? Ya, sekarang sudah mulai banyak Pak alat-alat. Sudah 1 miliar ini bisa mengelola. Bapak masa nggak bisa nyiapin duit 1 miliar? Kenapa tidak bisa ngelola sampah mandiri? Siapa udah siap? Apa yang disiapkan? Teknologi udah siap. Udah, kapan siap. mulai operasi? Kemarin diperintahkan Pak Dedi, KDM Pergusnya, baru kemarin saya dan BPKD kontraknya hari ini. Hari ini mulai. Jadi belum bisa di. Enggak, kalau hari ini mulai berarti nggak usah saya angkut sampahnya. Bukan. Teknologinya mulai itu bukan mulai hari ini, Pak. Teknologi penandatangan kontraknya baru hari ini. Kontrak dengan siapa? Dan BPKD, Pak, lahannya menggunakan lahan provinsi. Tidak. Oke, urusan lahan mah urusan gampang, urusan saya. Itu, Pak. Pertanyaannya alatnya udah beli belum? Belum semua, Pak. Belum semua, masih persiapan. Persiapan. Perlu waktu kurang lebih 3 bulan. Kalau lama, Bu, berapa lama bisa sampah pengelolaan sampah? Untuk ininya Pak, Ini pengadaannya pengadaannya memang ada waktu juga Pak. berapa lama? 1 bulan. Ya kalau beliau 1 bulan, kalau kami 3 bulan. Kenapa swasta harus lebih cepat daripada pemerintah? Bukan, Pak, proses daripada mesinnya itu, Pak, dari itu kan custom, Pak. Dari mana Bapak beli mesin? Dari GKM, Pak. Kita bermitra dengan GKM. GKM di mana? Global Kasih Hijau. Di mana itu? Sekarang lagi di jalan. Ya udah jangan gini loh Pak, jangan Bapak ngambil iuran sampah dari pembayaran sampah dari ini, Ya. tapi duitnya nggak belanja itu untuk pengelola sampah. Udah, Pak, udah disiapkan, Pak. Bukan ini kan waktunya lama, Pak, bukan sekarang. Bukan dari proses mereka itu pembuatan customnya Kan 3 bulan. pertanyaan saya, ini kan pasar udah bertahun-tahun. Ya kan harusnya alat itu sudah dari dulu diberikan. Kenapa alatnya tidak diberikan dari dulu? Permasalahan kami dari dulu. Permasalahannya uangnya nggak dipakai. Bikin Deddy Mulyadi kaget, ini penyebab pasar induk Caringin, Bandung menjadi lautan sampah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak pada hari Rabu kemarin. Deddy Mulyadi menginstruksikan pengelola pasar induk Caringin untuk mengelola serta mengolah sampah secara mandiri. Tumpukan sampah buah dan sayur yang membusuk di pasar tersebut yang tercampur dengan sampah anorganik mencapai ribuan ton. Untuk mengatasi hal ini, sampah akan diangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti dengan bantuan armada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi jalanan di beberapa blok pasar induk Caringin masih becek dengan genangan air hitam yang menyebarkan bau tidak sedap di hampir seluruh kawasan pasar. Meskipun demikian, Badan Pengelola Pusat Perdagangan Caringin BP3C mengklaim akan mengangkut sampah sebanyak 120 ton pada hari ini. Kepala BP3C Asep Asyarif Hidayat menjelaskan penyebab penumpukan sampah hingga 1.000 ton di pasar induk Caringin menurutnya adalah kebakaran yang terjadi di TPA Sarimukti 2 tahun lalu menjadi pemicu utama. Selain itu, pembatasan jatah ritase pembuangan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti juga memperburuk keadaan.
Sebelum kebakaran, kita sehari 9 ritase pengangkutan sampah ke Sarimukti. Sekarang setiap hari cuma 3 ritase. Sisanya numpuk di pasar. Sementara produksi sampah setiap hari rata-rata 40 ton, ungkapnya. Asep juga menyoroti perilaku pedagang yang sering membuang komoditas busuk di depan kios atau di jalanan pasar. Banyak pedagang yang membeli komoditas impor dalam skala besar, tetapi hanya setengahnya yang bisa dijual, sisanya terpaksa dibuang karena tidak layak jual, tambahnya. Kendali lain dalam pengelolaan sampah secara mandiri adalah regulasi yang mengharuskan metode kumpul, angkut, dan buang. Pola pengelolaan sampah di pasar ini mengikuti arahan pemerintah Kota Bandung. Kami tidak mau menggunakan teknologi, tetapi lahan untuk instalasi pengolahan harus disetujui oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menanggapi instruksi Gubernur Deddy Mulyadi, Asep menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengolah sampah secara mandiri di lahan seluas 3.000 meter persegi milik pemerintah. Metode yang akan digunakan meliputi mesin cacah dan fermentasi untuk sampah organik, serta teknologi insinerator untuk sampah anorganik. Kami akan melakukan edukasi kepada pedagang mengenai pemilihan sampah dan memberikan sanksi administratif bagi yang tidak mematuhi, tegasnya. Salah satu pedagang Termudi mengakui bahwa kondisi pasar yang dipenuhi sampah berdampak negatif pada penjualan. Bau sampah membuat orang malas datang, apalagi saat hujan. Jalanan menjadi becek dan sulit dilalui, keluhnya.